Masih bersama saya Listia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Akses jalan desa sulit ditembus ambulans, warga Lombok Barat yang sakit terpaksa ditandu sejauh 5 km. Demi bayar uang sekolah anak, seorang pria di Lombok Barat nekat curi dan gadaikan motor kakak ipar. Cobain olahraga ekstrim panjat air terjun setinggi 25 meter di Lombok Barat. Puluhan lahan pertanian di Kecamatan Kuripan terancam gagal panen karena terus-menerus terendam banjir akibat cuaca ekstrim tahun ini. Seperti lahan pertanian milik warga di Dusun Pesongoran, Desa Kuripan Utara yang sejak sepekan lalu terus-menerus terendam banjir yang menenggelamkan tanaman mereka. Tingginya volume air yang merendam lahan menyebabkan tanaman padi dan cabai layu dan membusuk. Meski telah berupaya mengurangi debit air, hujan yang datang terus-menerus membuat lahan sulit dikeringkan. Padahal potensial berada di lahan pertanian yang lain, jadi sumbernya masuk ke satu sungai ini sehingga dia meluap. Selain lahan pertanian juga dia terdampak kepada beberapa rumah warga kemarin di pinggiran di bibir kali ini. Jadi meluap. Jadi untuk tahun 2020 tumben ya seperti ini. Selain berharap banjir segera surut, petani juga meminta Pemda membantu mengeringkan lahan dan menyiapkan bibit dan obat gratis untuk mengurangi kerugian mereka. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Mengisi hari libur, puluhan orang dengan antusias mencoba salah satu olahraga ekstrim, yakni panjat tebing di air terjun Temburun Indah di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Tak hanya datang untuk menikmati sensasi mandi dan panorama alam sekitar, para pengunjung yang mayoritas merupakan wanita juga penasaran mencoba tantangan rappelling menuruni air terjun setinggi 25 meter ini. Selain bermodal keberanian untuk berjalan menuruni tebing yang licin, para pengunjung juga harus berjibaku dengan derasnya air terjun. Salah seorang peserta mengaku rappelling di air terjun menjadi pengalaman pertama. Ternyata kegiatan ini sangat memacu adrenalin karena berbeda dengan panjat tebing biasanya. Seru sih tadi, cuma agak licin aja jadi agak jatuh, tapi nggak apa-apa karena aman gitu dipakai index. Terus karena ini pertama kali jadi sedikit deg-degan gitu. Deg-degannya karena apa? Takut terpeleset lagi gitu, karena awalnya udah jatuh gitu. Takut nanti terpeleset lagi tuh nggak bisa bangun gitu, tapi nggak bisa. Berarti ini pertama kali? Ya, pertama kali. Sebelumnya belum pernah nyoba? Belum. Tahu kegiatannya dari mana? Dari TikTok. Bisa turun dari ketinggian setinggi ini tuh kayak menantang sekali gitu. Kalau disuruh tiduran rebahan tadi itu gimana? Itu seru sekali gitu. Jadi kayaknya mau ngulang lagi. Ya sebenarnya canyoneering ini kan dia banyak ya sebenarnya, tapi yang difokuskannya di sini ini adalah untuk yang rappellingnya. Sebenarnya canyoneering itu kan menyusuri ngarai, melompat, mendaki, tapi yang pada fokus canyoneering Lombok pada kali ini adalah untuk rappelling saja, rappelling di air terjun. Sebenarnya sebuah hal baru ya di Lombok. Iya, sebuah hal baru di Lombok. Meski terlihat mudah, olahraga yang satu ini harus dilakukan dengan pendampingan pemandu yang profesional untuk menghindari resiko kecelakaan.
Nah, bagi Anda yang penasaran dengan olahraga yang satu ini, cukup siapkan uang Rp200.000 saja. Nanti semua alat traveling dan keamanannya sudah ditanggung pihak pengelola. Selamat mencoba. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Banyak cara yang dilakukan warga untuk memulihkan ekonomi mereka usai COVID-19. Warga di Dusun Berembang, Desa Pengenjek, Kecamatan Jogat, Kabupaten Lombok Tengah, berkreasi membuat rajutan tas berbahan plastik warna-warni. Perajin yang didominasi ibu rumah tangga telah memulai usahanya sejak masa pandemi lalu sebagai kesibukan saat bekerja dari rumah. Jika dulunya dinilai jadul, belakangan tas kreasi mereka banyak diminati karena kualitasnya yang bagus dan bentuknya yang beragam dengan warna kekinian. Selain menerima pesanan lokal, tas plastik buatan perajin juga banyak dipesan hingga ke Pulau Jawa dan Sumatera. Tak hanya bisa membeli tas yang sudah jadi, para pembeli juga bisa memesan sesuai selera. Saya berpikir pas pandemi ini kan gimana caranya inovasi, saya bikin inovasi baru gitu biar keranjang pasar ini bisa dipakai oleh semua kalangan usaha. Kalau yang ini kan khusus ibu-ibu saja. Terus saya berpikir gimana cara bikin tas kerajinan yang bisa dipakai semua usia. Alhamdulillah berdampak ya, sangat-sangat berdampak. Sebenarnya saya bersyukur juga karena ini adalah salah satu usaha, artinya kreativitas yang dibuat oleh Ibu Sri Latifah, dan ini juga membuat lapangan pekerjaan baru. Kerajinan tas warna-warni ini dijual mulai 50 hingga ratusan ribu rupiah sesuai ukuran, bentuk, dan tingkat kerumitannya. Kerajinan tas plastik karya para perajin ini mampu menjadi solusi memulihkan ekonomi mereka yang telah 2 tahun terdampak pandemi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Listia Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.